Being up over the thing to remember. The scene starts to tumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to fight a time in the ring. It ain't no big thing, just show her a little. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita sudah berada di Museum PDRI Payakumbuh. Sekarang kita sudah berada di lantai 1 Museum PDRI. Sekarang kita sudah menemukan berbagai bentuk awal-awal kemerdekaan. Ini adalah bentuk kita sedang menaiki lantai 2-nya ya guys. Di sini juga terdapat banyak hal yang bisa kita amati. Kita sudah berada di lantai 2 Museum PDRI. Di sini terdapat seperti sejarah-sejarah penduduk ibu kota Jogja oleh Yogyakarta oleh Belanda. Setelah berhasil menduduki lapangan terbang, Belanda mendatangkan pasukan yang dipimpin oleh Kolonel Van Langin untuk merebut dan menduduki Yogyakarta. Pada tanggal 19 Desember 1948, pukul 12, mulai terjadi kerusakan di kota Jogja. Tepatnya di MBKD, Markas Besar Komando 2 di Jawa, Markas Besar Auri, dan gedung sekitar Istana Presiden. Di saat peristiwa itu berlangsung, kekuasaan militer Jogja sedang mengalami kekosongan. Sudirman sedang jatuh sakit setelah melakukan operasi paru-paru. Dipimpin Angkatan Laut telah berpindah ke Aceh. KSAU Komodor Surja Dharma menyerahkan tugasnya karena akan mengikuti Presiden ke India. Panglima Tentara dan Teritorium Jawa PPTD Kolonel AH Nasution sedang dalam perjalanan dinas ke Jawa Timur. Wakil kedua Kepala Staf Angkatan Perang di sebelah sini terdapat seperti bentuk penjelasan para pemimpin Republik Indonesia dan ditangkap dan diasingkan. Pada tanggal 19 Desember 1948 terdapat aksi penawaran oleh Belanda terhadap para pemimpin Republik di Istana Negara Yogyakarta. Mereka diangkut ke tempat pengasingan di Brastagi dan Bang. A few moments later. Di dalam puing-puing. Pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda melancarkan serangan udara. Beberapa tempat dijatuhi bom dan roket. Dari pesawat dijatuhi selebaran berisi pernyataan bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan persetujuan Brandfield. Ini adalah sejarah pembentukan PDRI. Bukit Tinggi 19 Desember 1948. Kolonel Hidayat menghubungi ke
dihadiri oleh Safruddin Prawiran Negara, Ilku Hasan, Ketua Kompensus, Lukman Hakim dari pihak sipil, serta hadir dari pihak militer. Kolonel Hidayat, Kapten Islam Salim, Ajudan Kolonel Hidayat, Ajun Komisaris Besar Sulaiman Effendi, Kepala Jabatan Kepolisian Sumatera Tengah, dan Komisaris Besar Umar Said, Kepala Polisi Sumatera. Namun pada saat pertemuan dimulai, ledakan bom dan tembakan roket terdengar kembali, sehingga mereka belum berhasil mengambil keputusan. Rapat dilanjutkan pada sore hari, di mana Syafruddin dan TM Hasan mencapai kesepakatan untuk membentuk pemerintahan darurat. Pemerintahan ini akan dipimpin Syafruddin Prawiran Negara dan TM Hasan sebagai wakilnya. Walaupun usia Syafruddin lebih muda dari TM Hasan, tetapi beliau adalah satu-satunya menteri kabinet yang berada di Bukit Tinggi, sehingga dari segi jabatan Syafruddin lebih senior. Dengan kesepakatan dan yang mereka capai, dapat dikatakan bahwa MDU Pemerintahan Darurat Republik Indonesia PDRI sudah terbentuk. A few moments later. Gerakan mundur 20 Desember 1948. Gerakan mundur dimulai pada tanggal 20 Desember 1948 di dalam rapat yang dipimpin oleh PPTS Kolonel Hidayat. Ditetapkan Letkol Ahmad Tahir sebagai Kepala Staf Markas Besar Komando Sumatera (MBKS) dengan staf umumnya yang terdiri atas 4 orang, yang diantaranya adalah Mayor Kahiril Basri sebagai staf intelijen, Mayor Kartakusuma sebagai staf operasi, Mayor Rujaka Pradipura sebagai staf personalian, dan Kapten Devi Panjaitan sebagai staf logistik. A few moments later. Tempat Rao sebagai basis Markas Besar Komando Sumatera. Di dalam perkembangannya, Markas Besar Komando Sumatera memutuskan Rao sebagai basis lokasinya. Hal tersebut dilatar belakangi oleh kemudahan daerah Rao dalam melakukan hubungan dengan Lutan Pasir Pengairan, Bagan Siapi-Api, Selat Malaka, Singapura, dan Tapanuli Selatan. A few moments later. Dalam pengungsian menuju Halaban dari Bukit Tinggi, rombongan terbagi menjadi 3, yaitu rombongan pertama Syafruddin, TM Hasan, Lukman Hakim, dan pembantunya Idris Batang Arus.